Orang kalau sudah dibebuk cinta tutup mata sama realita, pemirsa. Cinta itu buta, ya nggak? Terus, apa jadinya kalau orang dimabuk judi? Hei, kalian, warga negara Indonesia, ingat, judi itu tidak baik. Yes, betul. Kayak cinta. Kalau udah cinta mati, apapun dilakukan. Di judi, harta kalian bisa lenyap kalau terbutakan oleh judi online. Kalau nggak untung, ya rugi, pemirsa. Di situ-situ aja. Nih, kata Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi, di mana dari satu aplikasi saja, kerugian masyarakat bisa sampai 27 triliun rupiah per tahunnya. Masih satu aplikasi. Gimana kalau misalnya banyak? Pusing kepala BRB nggak tuh? Kemajuan zaman tidak bisa dipungkiri lagi, pemirsa, membuat masyarakat semakin melek akan teknologi. Sekarang, masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan juga cepat konten judi online. Tapi, pemerintah tidak tinggal diam tentunya untuk memblokir konten judi online agar masyarakat tidak merugi lagi. Di 2021 ada sekitar 204.000 konten judi online yang sudah diblokir oleh pemerintah. 2022 ada sekitar 156.000 yang sudah diblokir. Dan tahun ini sampai Juli kemarin, pemirsa, itu ada sekitar 161.000 konten judi online yang sudah diblokir oleh Kominfo. Punya uang banyak, pemirsa? Yuk, melek investasi yuk. Jangan malah mengadu nasib di sesuatu yang tingkat kerugiannya ini lebih besar dan tidak menentu. Ya, kapan mau kaya kalau misalnya kerugiannya lebih besar dibanding penghasilan kita? Tahu nggak, pemirsa? PPATK sempat merilis data kalau perputaran uang di judi online itu besar sekali. Di 2020, tingkatnya itu ada sekitar 15 triliun rupiah yang berputar. Itu naik signifikan di 2021 menjadi 57 triliun rupiah uang yang berputar. Dan di 2022 dari Januari sampai November itu naik lagi. Ada 81 triliun rupiah uang yang berputar. Coba, kalau saya sih punya uang segitu ya 10.000 lagi. Ya, masih bisa beli saham atau obligasi atau emas kan, pemirsa? Pemirsa, fakta membuktikan bahwa tidak hanya orang dewasa saja yang bisa bermain judi, tetapi semua umur dan golongan itu bisa bermain judi. Hei pemirsa, tidak kapokah kalian bermain sesuatu yang bisa mengganggu kondisi mental Anda? Pemirsa, jumlah kerugian perorangan dari judi online itu tidak menentu, alias kalian harus sadar kalau ini itu tidak baik, pemirsa. Data membuktikan bahwa jumlah kerugian judi online yang paling besar itu dipegang oleh Australia dengan angka 958 US dollar. Disusul Hong Kong dan Singapura dengan 768 dan juga 725 US dollar. Coba, pentingnya sosialisasi dari pihak terkait tentang investasi untuk warga negara Indonesia itu sangat diperlukan, pemirsa. Mencari sumber penghasilan halal adalah nomor satu. Jangan sampai terbutakan oleh judi online. Algin Fridianto, Taufik Kurniawan, Business Talk. Ya, selamat malam saudara. Meski dilarang, judi online berkembang pesat di RI. Mereka bahkan masuk ke website domain pemerintah. Ya, ini karena memang sebagian dari warga RI mabuk judi. Nah, kenapa judi online bisa berkembang subur di Indonesia? Siapa sih bosnya dan uangnya lari kemana? Kita bahas malam ini dengan narasumber yang telah bergabung melalui Zoom. Saya akan menyapa Pak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Selamat malam, Pak Usman. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Business Talk. Dan saya juga menyapa Pak Danang Trihartono, PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK. Selamat malam, Pak Danang. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ke Pak Usman terlebih dahulu. Pak Usman, sudah beberapa waktu belakangan ini kita gencar, begitu ya, Kominfo saya lihat juga gencar memblokir konten judi online, begitu. Sudah begitu banyak yang diblokir, tapi ternyata masih tumbuh subur. Dan belakangan kita tahu bahwa polisi juga telah menangkap selebgram, YouTuber yang ternyata tidak takut mempromosikan judi online. Selama ini bagaimana komitmen dari regulator memblokir konten judi online yang sudah dilakukan? Komitmen kita ya tidak diragukan ya mestinya, karena kalau kita lihat statistiknya, kita selalu memblokir konten judi online di media digital atau media sosial. Datanya tadi sudah diperlihatkan oleh Kompas begitu. Ya, jadi cuma memang ya tidak cukup kalau dengan hanya memblokir konten.
ya penanganan judi online ini harus komprehensif. Kalau penanganan secara teknologi, ya ini saya kira juga sekali lagi tidak cukup karena teknologi berkembang bahkan makin memudahkan ya mereka, misalnya katakanlah bandar-bandar judi untuk memasukkan kontennya ke media online begitu. Jadi saya kira ada hal lain yang perlu kita lakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir begitu ya. Mekanisme take down konten-konten ini kan hanya salah satu dari katakanlah penanganan secara komprehensif judi online ini begitu. Kalau memang dari Kominfo mengatakan sudah begitu aktif melakukan take down konten judi online, lalu kemudian Anda mengatakan masih ada hal lain yang harus diperhatikan, artinya kerjasama begitu ya, tidak hanya Kominfo, ada kepolisian dan lain-lain. Nah, selama ini kerjasama itu sudah jalan belum, Pak Usman? Ya, kerjasama itu sudah jalan ya, misalnya dengan PPATK, dengan Bank Indonesia atau OJK, ya kita selain katakanlah lembaga-lembaga tadi ya yang berurusan dengan rekening penampungan judi online misalnya begitu, tapi kita juga melakukan edukasi. Dengan OJK kita lakukan edukasi soal inklusi keuangan, soal investasi dan lain-lain begitu. Dengan Polri juga ya, dengan Polri kita ada kerjasama. Mungkin kerjasamanya perlu kita pererat lagi ya, misalnya ada gagasan untuk membentuk semacam task force, mungkin itu juga perlu kita pikirkan, kita pertimbangkan ya, supaya memang ada penanganan yang lebih komprehensif begitu. Kalau urusan dengan konten-konten online, ini kita kerjasamanya sangat erat dengan Polri. Ya, sebagai informasi saja, konten judi online itu adalah nomor 2 yang terbanyak kita take down setelah pornografi. Ya, setelah pornografi. Jadi ada kerjasama. Misalnya dalam titik tertentu bahkan laporan tentang adanya judi online di media sosial itu datang dari Polri juga begitu. Sehingga kami bisa melakukan take down. Karena mekanisme take down itu kan ada 3. Yang pertama adalah melalui mesin crawling yang kita sebut automatic identification system. Jadi mesin ini bekerja secara otomatis mengidentifikasi konten-konten negatif termasuk konten judi online. Kemudian yang kedua melalui mekanisme patroli siber. Ini timnya Kominfo yang melakukan patroli 24 jam di media sosial dan kalau menemukan konten judi online akan kita identifikasi. Kemudian yang ketiga melalui laporan masyarakat. Ya, jadi partisipasi masyarakat secara umum ini diperlukan sehingga Kominfo bisa melakukan take down. Take down itu kalau dia berupa situs atau portal bisa langsung dilakukan oleh Kominfo. Tetapi kalau dia ada di media sosial, apakah berupa promosi ataukah langsung ke gamenya, itu kita harus minta ke platform untuk melakukan take down. Tidak bisa Kominfo sendiri melakukan take down. Tetapi kalau situs atau portal kita bisa langsung melakukan take down. Terkait dengan tadi permintaan kepada pihak medsos untuk menindaklanjuti temuan dari Kominfo, nanti saya akan perjelas lagi dengan Pak Usman. Saya ke Pak Danang. Pak Danang, dari total transaksi judi online yang ditemukan oleh PPATK, sejauh ini yang diketahui oleh PPATK dan informasi yang bisa dibagikan kepada kami, uangnya lari kemana? Siapa bosnya? Iya, baik. Kalau kita bicara mengenai transaksi judi online, itu bisa kita petakan pertama dari masyarakat, itu lari ke namanya pengepul. Pengepul inilah yang menerima setoran dari deposit masyarakat dan membayarkan keuntungan apabila untung. Lalu dari pengepul ini ke leader. Leader ini tingkatannya lebih tinggi dari beberapa pengepul ke leader. Nah, dari leader ini lalu ditransfer ke bandar besar dan akhirnya dikirim ke luar negeri. Dikirim ke luar negeri ada beberapa hal. Pertama adalah terkait dengan pembayaran lisensi. Jadi ke Ireland, ke Filipina itu ada transaksi ke sana yang kami duga itu adalah pembayaran terkait dengan lisensi aplikasi judi tersebut. Lalu ada juga melarikan dana ke luar negeri dari hasil tindak pidananya. Nah, ini di beberapa negara kita identifikasi seperti ke Singapura, ke mana, Kamboja dan sebagainya.
Jadi memang sebagian besar triliunan itu dibawa ke luar negeri. Jadi ini menurut saya ini capital flow gitu ya, yang bisa memberikan perekonomian negara gitu. Oke, capital flow yang harusnya bisa terdeteksi dong, Pak. Apakah tetap sulit gitu untuk dilacak atau bagaimana? Nah, kami bisa mendeteksi, cuma beneficial owner siapa di luar negeri, ini kan harus kerjasama dengan aparat di luar negeri. Iya, iya. Di luar negeri, dengan penyidik di luar negeri, dan sebagainya. Inilah tantangannya. Nah, sekarang ini trennya juga berubah lagi gitu loh. Jadi tren-tren pelaku tindak pidana ini mengikuti perkembangan teknologi dan mengikuti apa yang dilakukan oleh aparat, oleh instansi pemerintah. Apabila dicegat di sisi A, dia akan bergeser ke sisi B, ke sisi C dan D dan sebagainya. Nah, contohnya perkembangan sekarang nih, pembayaran sekarang bisa melalui pulsa. Iya. Tidak melalui rekening lagi, melalui pulsa. Lalu yang kedua, setelah ditukar dengan dana, dengan uang, ini menggunakan rekening-rekening yang operatornya yang dulu, yang tahun kemarin itu kami identifikasi masih di Indonesia, sekarang operatornya pun udah di luar negeri gitu. Oke. Gitu, jadi operatornya di luar negeri, uangnya tidak ada di luar negeri, bahkan customer service-nya tuh sekarang juga udah ada di luar negeri gitu. Nah ini nih yang tantangan kedepannya yang lebih berat lagi gitu. Dan nanti akan ada rencana untuk kerjasama baik dengan tadi kan Anda mengatakan bahwa menyelesaikan transaksi yang ada di luar yang dikirim keluar berarti kita butuh kerjasama orang pihak luar negeri begitu ya. Apakah itu sudah terbentuk? Jangan dijawab dulu Pak Danang, kami masih akan segera kembali saudara, tetap di Business Talk. Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kita tentang judi online yang tumbuh subur di Indonesia meski ilegal, dan telah bergabung bersama kita wartawan senior konten Mbak Titis Nurdiana. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona. Selamat malam Mas Usman. Selamat ulang Pak Danang. Selamat malam. Ya, di segmen awal tadi permasalahannya kurang lebih sudah tergambar cukup jelas karena untuk menyelesaikan masalah dari pinjaman online ini tidak hanya bisa diselesaikan dari regulator dalam negeri, tetapi juga pihak-pihak luar negeri, begitu, judi online. Dan tadi juga Pak Usman mengatakan kalau misalnya ada yang promote di medsos, tentu mereka tidak bisa men-take down sendiri, harus kerjasama dengan pihak yang lainnya juga, begitu. Dan untuk merefresh kembali yang membuat judi online semakin ramai belakangan ini, kita akan dengarkan pernyataan dari kepolisian yang kemarin sempat menangkap selebgram di Bandung. Silakan. Jadi caranya adalah saudara DS mengiklankan link situs judi online dengan nama link Astor 138 dipromosikan di story-nya Instagram tersebut. Jadi para followernya yang mengklik story Instagram tersebut, link tersebut, langsung masuk ke situs judi online atas nama Jana Play, Wawas Plot, dan Zigzag Slot. Dari situ diarahkan untuk mendaftar dan lain-lainnya. Para tersangka mendapat bayaran secara endorse bervariasi tergantung berapa banyak yang mengklik link tersebut untuk memasang judi online tersebut di situs tersebut. Jadi bervariasi, bisa kadang-kadang dapat 5 juta, kadang-kadang dapat 10 juta, tergantung dari berapa banyak follower yang mengklik link tersebut. Ya, Pak Danang, saya punya pertanyaan. Apakah selebgram juga masuk radar dari PPATK? Ya, kalau semua terkait dengan jaringan perjudian online dari yang level pengiklan, lalu nanti pengepul, leader, dan bandar besarnya, tentu ini kita identifikasi semua. Jaringannya kita identifikasi, nanti uangnya lari kemana, dan ini terus kami telusuri dan kami analisis, lalu kami sampaikan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Gitu. Tapi sejauh hasil penyelidikan, apakah memang benar selebgram itu menjadi ladang tempat cuci uang misalnya? Kalau yang ditangkap di Jawa Barat itu terkait dengan pengiklanan ya, artinya dia mengiklankan supaya menarik masyarakat untuk ikut judi online. Beda dengan dia yang pengepul untuk pencucian uang, beda lagi. Gitu. Tapi sejauh ini kan yang kita tahu bahwa yang namanya orang main judi itu banyak tujuannya loh Pak. Salah satunya merupakan pencucian cuci uang lah katakan. Nah, Anda melihatnya dari PPATK, dari hasil kumpulan data-data, berapa banyak yang dijadikan pencucian uang, lalu kemudian tujuannya ke negara mana saja, lebih spesifik?
Jadi kalau berdasarkan data yang setelah kami analisis, orang yang bermain judi itu sekitar 2.761.000 orang. Itu yang ikut bermain judi. Kami identifikasi yang sebagian besar, hampir 80% itu justru masyarakat yang perekonomiannya agak kurang gitu ya. Karena kami identifikasi begitu, kenapa? Karena kami lihat setorannya itu 100.000 gitu ya, tidak besar gitu. Nah itu banyak sekali. Jadi sebenarnya korban yang paling besar itu justru masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu, yang mungkin dia mempunyai secara psikologis ingin cepat kaya, ingin mendapatkan uang dengan cepat, sehingga dia justru terjebak dalam jeratan judi online tersebut. Demikian, Pak. Oke, saya ke Pak Usman. Pak Usman, seperti yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa ketika misalnya promote dari judi online itu dilaksanakan di media sosial begitu ya, pihak ketiga yang tidak bisa langsung ditutup oleh Kominfo, kerjasama dengan pihak luar begitu. Nah, selama ini sudah dijalankan itu belum, Pak? Karena kalau kasus yang tadi yang di Bandung itu, mereka itu mempromosikan judi online, taruh linknya di akun Instagramnya mereka. Salah satunya itu punya pengikut lebih dari 80.000, artinya banyak sekali begitu. Silakan Pak Usman. Udah kerjasama belum dengan pihak ketiga tersebut? Iya, pihak luar yang kita maksud adalah platform digital seperti Instagram, Facebook, YouTube, Google, TikTok, dan semuanya yang termasuk di dalam PSE privat ya. Dalam hal ini swasta begitu. Jadi kita sudah ada kerjasama. Kalau kita minta take down, mereka 1 kali 24 jam harus memenuhi. Dan selama ini dipenuhi. Ya, selama ini tidak ada yang katakanlah mengulur-ulur waktu atau tidak mau men-take down. Semua di take down. Ya, semua di take down. Jadi kerjasama kita sudah sangat baik dengan platform, dengan pihak ketiga yang tadi dimaksud begitu. Jadi sejauh dia aplikasi yang sifatnya publik, kami bisa identifikasi itu. Ya, yang repot ini yang sifatnya privat, ya misalnya WhatsApp, kemudian WeChat, lalu Messenger. Ya, ini yang sulit, atau Telegram misalnya. Ini memang perlu partisipasi masyarakat. Ya, siapa tahu ada yang mempromosikan judi di katakanlah grup WhatsApp atau secara personal. Ini kita tidak bisa masuk ke dalam situ, ya, karena sifatnya privat. Yang tadi kan publik, Instagram kan orang bisa masuk, bisa lihat, YouTube bisa lihat, Facebook bisa lihat, kecuali Messengernya begitu, itu yang sifatnya privat begitu. Nah, karena itu tadi sekali lagi partisipasi masyarakat sangat kita perlukan. Dan sebagai informasi, ya tadi dikatakan bahwa kita juga perlu kerjasama secara internasional. Ya, karena memang betul ya, Menkominfo juga pernah menyampaikan mungkin di ASEAN saja hanya Indonesia yang melarang judi, dan betul-betul melarang segala bentuk dimanapun tidak boleh. Kalau di negara lain kan, Malaysia saja itu kalau bermainnya di Genting Highland itu kan boleh begitu ya, tapi di Indonesia kan tidak boleh. Nah, karena itu kita memang harus menjalin kerjasama. Kemarin ada pertemuan polisi ASEAN. Dan ada kesepakatan untuk melakukan pemberantasan judi online ini lintas negara, ya lintas negara ASEAN. Ini kan seperti kasus TPPO ya, TPPO tindak pidana perdagangan orang. Ini kan Indonesia banyak jadi korban, ya banyak jadi korban di negara-negara ASEAN juga begitu. Karena itu kerjasama diperlukan, termasuk dalam hal ini adalah Polri dengan polisi di Raja Malaysia misalnya, dengan polisi Singapura, dengan polisi yang lain-lain. Ini kan dari sisi penegakan hukum. Ya, dari sisi penegakan hukum saya kira semua kita harus menghormati hukum di negara masing-masing. Ya, kalau urusan ekonomi barangkali timbang-timbang juga begitu ya. Tapi kalau urusannya hukum ya tentu kita bisa saling ada MOU barangkali, Interpol bisa bekerja sama dan seterusnya begitu. Pak Usman, dari
analisa Kominfo ataupun yang sudah cukup rajin untuk memblokir konten judi online, ini ada dugaan masyarakat belakangan di media sosial itu ramai sekali. Mereka mempertanyakan tindakan dari yang berwajib untuk menindak public figure, misalnya begitu. Nah, kalau Kominfo sendiri sudah lihat belum konten itu, konten di mana artis endorse judi online? Oh iya, sudah. Ya, sudah kita temukan dan kemudian kita lakukan take down. Ya, kemarin misalnya tadi dalam kasus selebgram yang ditangkap oleh Polri, itu kemudian kita sangat mengapresiasi. Kominfo bahkan secara khusus mengeluarkan pernyataan mengapresiasi itu, ya karena itu adalah bagian yang memang harus kita tanggulangi, bukan hanya dari sisi kontennya, tetapi yang mempromosikan juga begitu. Ya, ini saya kira sebuah langkah bagus, ya bahkan ya bandarnya begitu kan, perlu juga diambil tindakan karena yang mengupload itu kan ya mereka begitu. Kalau selebgram hanya mempromosikan kan begitu. Ya sementara ada yang sengaja mengupload, ya mengupload itu ini sebetulnya ya kalau kedapatan bisa kita ambil langkah, mungkin dia juga orang suruhan, bisa saja seperti itu ya. Kalau di media sosial ini kan orang bisa menyamar ya, pakai fake akun dan seterusnya begitu ya. Tetapi begitu kedapatan, saya kira ya harus diambil langkah-langkah hukum secara komprehensif. Kominfo menindak kontennya, kemudian Polri menindak orangnya, kemudian PPATK menindak rekeningnya. Dan kerjasama itu sudah dilakukan ya? Iya, selain itu kan juga edukasi. Tadi saya pikir penting edukasi. Karena ini kan judi online ini berkembang juga karena ada pasarnya kan? Ya ada pasarnya, sehingga tadi pengantar Kompas TV bagus sekali saya kira. Itu mengedukasi masyarakat untuk tidak menjadi pasar, untuk tidak bermain judi begitu. Jadi kalau pasarnya itu tidak ada juga dia tidak akan berkembang di Indonesia begitu. Iya, benar sekali. Ada demand ada supply begitu ya kalau misalnya pakai rumus ekonomi begitu. Saya ke Pak Danang sebelum saya ke Mbak Titis, apakah artis-artis atau public figure juga masuk radar PPATK? Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya Mbak, semua jaringan dari yang level bawah sampai level atas itu tentu kami deteksi aliran transaksinya kan ya. Nah, judi online ini menariknya semua itu melalui sistem keuangan. Jadi dari deposit bisa melalui perbankan atau e-wallet, lalu ditransfer ke pengepul, ke bandar besar dan kirim ke luar negeri. Nah, dan jadi permasalahan sekarang mereka banyak menggunakan rekening yang diperoleh dari aktivitas jual beli rekening. Ini juga salah satu kendala ya. Buka tidak, dia ternyata rekeningnya telah dijual ke pihak lain yang dipakai untuk pengepul judi online tersebut. Itu satu. Yang kedua adalah mereka menggunakan rekening hasil jual beli rekening itu dalam waktu yang singkat, 1 bulan 2 bulan, habis itu diganti lagi 1 bulan 2 bulan, ganti lagi dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat salah satu website judi online itu, deposit akan memperhatikan nomor rekening yang tertera di website ini karena sewaktu-waktu sudah berubah. Nah ini mereka sudah melakukan mitigasi seperti itu supaya PPATK nggak menggrab rekeningnya dan menghentikan transaksinya gitu. Jadi memang seperti cepet-cepetan gitu dengan pelaku tindak pidananya. Gitu. Iya, banyak PR-nya ya kalau mau berantas judi online. Sebetulnya. Menarik sebetulnya. Tapi terakhir, Pak, ini informasi aja di tahun 2020 sampai 2022 itu perputaran uang di rekening pelaku judi online ada sekitar 81 triliun. Nah, sekarang update-nya berapa, Pak? Ya, total kalau sampai akhir tahun 2022 itu mencapai 190 triliun dari tahun 2022. Ini sangat memprihatinkan ya. Negaranya sudah melarang, tetapi banyak warganya mabuk judi. Akhirnya ya ini angkanya buktinya terlihat ya. Mengembang. Pak Titis tadi sudah disampaikan oleh Pak Danang yang main judi jutaan orang, tapi 80% lebih itu masyarakat kelas menengah bawah. Berpenghasilan rendah, kita bisa katakan secara psikologis ingin cepat kaya, mengubah nasib, mungkin begitu. Tetapi dengan ini kita bisa melihat secara ekonomi bahwa ya justru akan menambah jumlah kemiskinan, dan ujung-ujungnya juga akan mempersulit Indonesia maju sebagai negara yang lebih maju, bukan lagi negara berkembang. Silakan Mbak Titis.
Sebetulnya tadi menarik sebetulnya ada banyak modus baru sebetulnya dan tadi benar bahwa yang namanya judi online itu menyasar dari anak-anak sampai dari orang-orang yang mohon maaf gitu memang adalah kelas menengah bawah gitu. Nah, ibu juga main katanya. Ya, banyak sekali sebenarnya banyak sekali dan ini memang sudah tadi kemarin sebenarnya Kominfo sudah menyebutkan bahwa ini sebenarnya darurat judi online. Tapi selama itu memang dilarang, itu pasti ada harapan ya, ada harapan dan itu biasanya memang mengembang sesuatu yang dilarang menimbulkan penasaran segala macam. Nah, tapi kalau kita merilet dengan ekonomi, maka tadi 190 triliun transaksi yang sampai akhir tahun 2022 itu membuktikan bahwa yang namanya transaksi ini sebenarnya nggak main-main. Apalagi kalau modusnya itu tadi jual beli rekening dan kemudian tadi Pak Danang juga menceritakan bahwa sekarang juga transfernya juga sudah ke luar negeri pakai pulsa pembayarannya. Artinya ini berkembang terus ada banyak resiko keuangan yang sangat mungkin muncul. Satu, ya tentu saja transfer uang ke luar negeri. Transfer uang ke luar negeri artinya apa? Ini akan menjadi persoalan baru. Yang kedua adalah tadi bahwa ketika kita menyebutkan bahwa kemarin sebetulnya diumumkan bahwa satu orang rata-rata per bulan Rp177.000 atau 178 lah karena ada komanya, maka satu tahunnya sudah sangat banyak dikalikan dengan 12. Dan kemudian kalau dari data Kominfo sebenarnya jelas bahwa setiap orang ketika melakukan transaksi dan itu dilakukan oleh masyarakat menengah bawah, maka tabungan mereka atau uang hidupnya mereka tertransfer ke situ. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ada dua. Satu memang bertransaksi, satunya lagi adalah ya tadi bahwa mereka itu melakukan jual beli chip yang kemudian jual beli chip yang ada yang apa istilahnya jual dan beli, dan itu yang lagi-lagi yang untung sebetulnya adalah para penyedia aplikasi dan kemudian yang paling rugi ya sebetulnya masyarakat kita. Karena dikemas kecil-kecil seolah-olah mereka itu ketika transaksi harian tidak terasa. Padahal kalau melihat transaksi harian 13.000 aja itu sudah setara dengan 1 kilo beras misalnya. 1 kilo beras artinya apa? Lagi bahwa jangan-jangan tingkat kemiskinan kita itu menjadi PR selanjutnya karena ya tadi bahwa kita itu kan tidak bisa mengontrol nih namanya transaksi judi itu kan sudah di handphone ketika orang asik main slot maka transfer 5.000, 10.000 itu kan di luar kendali dan itu kan sebetulnya menjadikan mereka pengen untung tapi tidak pernah untung lebih buntung, tapi mereka kehilangan kesempatan untuk produktif, kehilangan kesempatan untuk belanja ke tingkat yang produktif. Artinya apa? Produktivitasnya kita, pembeliannya menjadi terganggu, ekonominya terganggu, larinya ke luar negeri, itu akan menimbulkan problema-problema ekonomi yang serius yang memang harus segera ditangani. Kalau memang harus dicarikan jalan. Oke, ini mungkin nggak sih kita melarikan gitu, menciptakan produk investasi yang murah gitu, Sebetulnya kan kita ada edukasi yang ngomong reksadana saja, kita ngomong 100.000 saja bisa. Mau 100.000 sebulan, mau 100.000 per hari, dan itu kan sebetulnya harus diciptakan produk-produk retail investasi yang mengajarkan, menyasar masyarakat bawah untuk mengalihkan ini. Saya seremnya takutnya adalah influencer, YouTuber itu berkedok ngomong seolah-olah itu investasi, padahal itu semata-mata adalah judi. Sebetulnya itu problema yang serius yang harus juga kita telisik, bahwa sebetulnya mereka itu berkedok investasi, mengasih iming-iming seolah-olah untung, dan kemudian menjadi buntung, benar-benar buntung, gitu, kehilangan semuanya. Sebenarnya itu yang harus juga diituin. Soal mental ya Mbak ya, mental. Untuk yang main judi, kalau misalnya arahin investasi kan itu berproses. Kalau judi mereka punya harapan kosong yang sebenarnya bisa jadi nanti saya menang tiba-tiba. Nah kalau untuk YouTuber ataupun selebgram, kadang yang penting uang, urusan moral belakangan. Sangat disayangkan. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita saudara, tetap di Business Talk. Juga. Ya, kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Danang. Pak Danang tadi begini, kita tahu semua data menunjukkan bahwa meski pemerintah pihak yang berwajib sudah begitu rajin, PPTK juga menelusuri uang kemana, tapi judi online di Indonesia tumbuh subur, jumlah transaksinya juga sangat besar begitu.
apakah selama ini PPTK juga ada kesulitan misalnya untuk mencari dalang atau bos di atas bos judi online? Karena begini Pak, yang kita tahu bahwa ada beberapa negara yang melegalkan judi online dan Indonesia itu ilegal. Ya, negara tetangga kita yang tadi Anda sebutkan itu melegalkan begitu. Nah, apakah karena aturan yang berbeda itu membuat kita tampaknya sulit untuk memperoleh informasi-informasi mengenai siapa dalang judi online, lalu kemudian uangnya dipakai untuk apa? Silakan. Ya, sebenarnya kalau judi online dengan judi yang fisik ada tempatnya itu agak berbeda ya. Iya. Kalau judi online ini bisa jadi semuanya itu di luar negeri, bahkan iklannya di website luar negeri dan bisa orang Indonesia main di situ tuh bisa gitu loh. Iya. Jadi di take down nggak bisa karena memang ini situsnya situs luar negeri gitu ya. Dan pembayarannya tuh bisa pembayaran pakai instrumen yang memang bisa dikirim ke luar negeri. Jadi memang agak sulit kalau memang sudah lintas batas terkait dengan pelaku tindak pidananya maupun transaksinya. Dan kami identifikasi bandar besarnya ini memang mengirimkan uang di luar negeri, di situ membentuk suatu perusahaan. Nah, beneficial owner dari perusahaan ini siapa? Itu tuh yang perlu diketahui dan kerjasama dengan pihak luar negeri gitu ya, yang tentu diharapkan mereka juga terbuka dengan penegak hukum di Indonesia sehingga bisa diketahui sebenarnya bos besarnya ini siapa, yang menikmati uang segitu besarnya ini siapa gitu, dan ini harus segera ditindak gitu kan, dan itu perlu kerjasama dengan negara lain karena memang berdasarkan transaksi semua ujung-ujungnya pelusuran itu lari ke luar negeri. Oke, agak sulit tapi bukan berarti mustahil kan Pak? Ya. Oke, tapi sejauh ini bandarnya semua di luar negeri atau ada juga di Indonesia, atau mungkin Anda punya catatan yang bisa dibocorkan kepada kami bahwa memang ada bandar yang di Indonesia? Nah, bandar besar uangnya lari ke luar negeri. Cuma yang di luar negeri apakah ini ternyata WNI atau ternyata memang warga negara asing? Itu kan yang datanya yang ada di luar negeri tersebut adalah yang tahu gitu kan. Oke, Pak Danang, dari transaksi judi online, kemarin kan PPTK mengumumkan bahwa banyak juga melakukan transaksi dari dompet digital begitu ya. Nah, sejauh ini tindak lanjutnya seperti apa? Apakah sudah memanggil pihak-pihak dari aplikasi tersebut? Ya. Kalau dompet digital itu kan transaksinya tidak akan besar. Jadi mereka tidak akan besar untuk deposit, deposit dan bermain judi saja gitu. Nah, ini kami juga sudah melakukan istilahnya pendekatan ke penyedia e-money. Itu untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang diduga itu untuk judi online. Oke. Cuma di situ tuh cuma entry masuk untuk mengetahui uangnya selanjutnya larinya kemana sehingga kami akan ujungnya ini bandar besarnya siapa gitu tuh. Oke, selain dompet digital, kemudian tadi kita bilang ada jual beli rekening, transaksi dari judi online lewat mana lagi? Apakah ada kripto dan kawan-kawan lagi? Pulsa misalnya? Pulsa sudah ada, tapi kalau kripto kami belum menemukan ya, karena memang sifatnya kalau kripto ini kan agak mahal, lebih besar nilainya, lebih mahal ya Pak, dan fluktuasinya tinggi. Oke, baik. Transaksinya besar gitu kan. Oke, baik. Saya ke Pak Usman. Pak Usman tadi mengatakan bahwa kalau bisa ada task force begitu, kerjasama antar semuanya lebih diperketat lagi. Nah, sejauh ini rencana tersebut apakah sudah mulai diutarakan? Karena setahu saya kan kemarin katanya Kominfo mau buat satgas juga ya dengan pihak kepolisian atau bagaimana? Silakan. Ya, jadi Menkominfo ada rencana untuk berjumpa dengan Kapolri. Yang mungkin nanti ketika kedua pejabat ini bertemu, saya kira juga akan ada penjajakan untuk pembentukan task force begitu. Oke, tapi pasti akan ada targetnya segera atau gimana Pak? Karena kan dari Kominfo sendiri mengatakan bahwa ini sudah darurat judi online. Yes, kita belum bisa punya target ataupun memastikan karena yang namanya task force pasti melibatkan berbagai kementerian dan lembaga begitu. Ya, jadi saya kira kita akan menuju ke sana ya. Kalau bisa memang secepatnya. Kalau Kominfo ini menginginkan secepatnya ada pemberantasan judi secara komprehensif karena seperti Menkominfo katakan tadi, ini sudah darurat, jadi penanganannya tidak bisa biasa-biasa. Ya harus penanganan yang luar biasa dan kita bisa menangani secara luar biasa kalau ada kolaborasi semua pihak.
Soalnya sama sekali tidak ada keuntungan ekonomi juga ya, yang namanya ilegal ya kita nggak dapat apa-apa begitu. Pak Usman, sebelum saya ke Mbak Titis, yang kami tahu kan jumlah konten judi online yang diblokir Kominfo sampai Januari-Juli itu 161.000. Nah sekarang udah ada update-nya mungkin sampai Agustus berapa, Pak Usman? Terakhir sejak awal bulan lalu ya Juli itu ada 42.000 yang kita blokir, 42.000 lebih. Jadi dalam waktu kurang dari 1 bulan kita memblokir tambahan 42.000. Itu masih ditambah lagi dengan dalam 1 tahun kita juga sudah memblokir 5.000 judi online yang menyusup ke situs-situs pemerintah begitu. Oh 5 juta ya Pak jadinya ya? 5.000. Oh 5.000 yang ke ya. penyusup. Yang masuk di situs-situs pemerintah ya. Kemarin kan juga ada dari Drone Emprit, Ismail Fahmi kan mengatakan ada banyak juga judi online ini yang menyusup ke situs pemerintah dan kita sudah memblokir 5.000 diantaranya ya sebelum ada informasi yang disampaikan oleh Drone Emprit, Ismail Fahmi begitu. Oke, baik, saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, yang kita tahu sekarang bahwa memang untuk memberantas judi online butuh kerjasama dan kesadaran dari masyarakatnya. Masyarakat itu termasuk mereka yang mau main judi ataupun sudah jadi pemain judi yang saya rasa bakal jarang untung juga begitu, lebih sering ngeruginya. Sebetulnya ada yang menarik sebetulnya dari riset Associated Press. Itu kan sebetulnya jumlah kemenangan itu 1 dibanding 292,4 juta kemungkinan. Artinya susah sekali yang namanya untung itu hampir tidak mungkin karena 1 dibanding 292,4 juta. Dan itu riset itu valid karena ya seperti itu bahwa yang menang itu jarang, yang buntung itu semuanya. Itu mayoritas itu kan. Yang menang selalu bandar. Iya. Begitu. Nah, selain dari kesadaran masyarakatnya Mbak Titis, tadi kita sudah singgung. Saya rasa ini panggung buat kita sebagai pers menegur begitu. Katakanlah selebgram, katakanlah tadi sudah diakui juga bahwa ada konten yang endorse itu adalah public figure. Kok tampaknya tidak mementingkan moral. Kepentingan uang dulu. Nah, mereka mendapat bayaran. Tapi kalau nyalahin mereka doang juga nggak fair juga. Apakah Anda melihat pemerintah sudah begitu serius? Maksudnya tindak tegas sama semua rata begitu. Yang sampai sekarang kan untuk pemeriksaan baru selebgram ya. Saya nggak tahu apakah nanti artis akan diperiksa atau tidak. Tapi yang jelas tadi Pak Usman sudah mengakui, sudah melihat konten itu yang endorse adalah artis sudah di take down. Artinya kan mereka berperan memasarkan itu, mengajak orang lain berjudi, melakukan tindakan yang ilegal di Indonesia, dilarang. Nggak ada untungnya untuk Indonesia. Silakan. Sebetulnya itu ada dua sisi. Kita kan tidak tahu apakah dia paham bahwa yang menawarkan dia untuk menjadi endorser itu adalah judi yang memang dilarang di Indonesia. Ada banyak kemungkinan kan. Atau yang kedua bahwa mereka sebetulnya ya memang asalkan uang masuk, kemudian mereka dapat untung dari situ, mereka tidak peduli. Dan padahal public figure itu adalah orang-orang yang dipercaya, mereka punya pengikut yang umumnya menjadi trendsetter. Nah, inilah yang sebetulnya harus dilakukan edukasi juga. Itu edukasi juga bahwa ini sebetulnya itu sejak tahun 1974 kita itu sudah melarang penertiban perjudian. Artinya sudah puluhan tahun judi itu dilarang. Kalau mereka nggak tahu ya juga sebenarnya kebangetan juga kan, karena sudah sering banget kita melakukan yang sama. Nah, langkah Kominfo yang kemudian melakukan take down dan mereka memberikan keadilan yang sama. Artinya kalau memang mereka tidak paham ya harus dikasih tahu dan diminta take down gitu kan. Nah, dan kemudian melakukan pemanggilan apakah memang ada mereka itu tidak tahu apa memang sekedar memang tidak dalam tanda kutip tidak ada moral, memang ya udah terima uang aja, dia tidak melihat impactnya masyarakat melihat dan kemudian tertarik dan kemudian melakukannya itu kan dan padahal itu dilarang. Nah, itu yang harus kita menjadi PR bahwa memang harus ada edukasi yang menyeluruh tidak hanya kepada masyarakat bawah yang kemudian dikasih tahu bahwa itu memang tidak akan pernah menang, dan kemudian ada kita mencoba menciptakan produk-produk baru yang memang affordable dibeli oleh masyarakat miskin dan termasuk pelajar, memungkinkan itu. Atau yang kedua ya tadi bahwa melakukan edukasi secara menyeluruh dan kemudian jangan-jangan bisa masuk kurikulum yang kemudian diajarkan investasi bahwa judi itu nggak boleh dan lo tidak pernah untung. Itu kan menjadi salah satu yang menarik juga gitu kan, menarik juga. Tapi juga perlu diungkapkan sebetulnya salah satu yang belum diungkapkan adalah tadi kan Pak Danang menyebutkan bahwa banyak nih sebetulnya kita sudah tahu nih pemainnya seberapa banyak, 2, sekian juta yang aktif main dan kemudian ada pengepulnya dan kemudian ditransfer. Nah,
apakah memang gitu, memang kita tuh sampai tidak tahu bahwa memang Filipina, Singapura, kalau lihat trennya dari situs-situs judi, sebetulnya kan kita melihat bahwa produk-produk online website Cina itu juga banyak sekali. Apakah kemudian terjadi pergeseran bahwa siapapun mereka, tapi mereka itu sudah VPN-nya mereka itu udah ke banyak negara gitu. Dan ada tren baru itu juga diungkapkan. Nah, bagaimana di sana, bagaimana penindakannya? Apakah memang hasil telisiknya PPATK itu yang di dalam ini? Yang di dalam ini mungkin nggak sih kita itu memblokirnya dan kemudian kita manfaatkan bahwa itu sebagai istilahnya dana apalah gitu, itu harus ada semacam seperti itu supaya ini harus kita blokir segera mungkin. Tadi kan bilang bahwa jual beli menjadi susah karena kita tidak tahu siapa pelakunya, pinjam nama. Tapi kan dana itu bisa di freeze kan, bisa di freeze atas permintaan dari polisi atau Kominfo gitu kan. Oke, baik. Saya ke penyelamatan duit masyarakat. Gitu. Pak Daneng, ini pertanyaan terakhir sekaligus closing statement. Silakan jawab pertanyaan dari Mbak Titis tadi. Apakah kalau memang kita tidak bisa mengejar siapa yang punya rekeningnya segala macam, bisa nggak diblokir aja lalu kemudian dipakai untuk kebutuhan negara gitu? Ya, kalau enggak ya untuk masyarakat kita kan yang rugi siapa, gitu, yang main siapa itu. Pak Daneng. Ya, tentu saja hal tersebut bisa dilakukan ya. PPATK mempunyai kewenangan penghentian transaksi, lalu penyidik punya kewenangan untuk melakukan pemblokiran atas rekening gitu ya. Nah, permasalahan pertama adalah kecepatan sebelum mereka berpindah ke rekening yang lain atau dipindahkan dananya ke tempat yang lain, itu harus kita blokir di situ sehingga dananya masih bisa diselamatkan sebelum dikirim ke luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja sebenarnya masyarakat ini juga harus paham betul bahwa tidak ada keuntungan dari judi online sedikit pun. Itu satu hal. Dan ada juga yang pura-pura investasi tapi judi itu juga ada, juga perlu diwaspadai oleh masyarakat. Kemarin binomo dan segala macam itu judi gitu, bukan investasi gitu ya. Itu kan nebak naik atau turun grafik gitu kan. Itu judi yang dibungkus investasi. Ini juga masyarakat itu harus aware terhadap hal tersebut, dan ini memang pekerjaan kita semua, seluruh stakeholder, untuk memberikan awareness kepada masyarakat bahwa tidak ada untungnya bermain judi online gitu ya. Termasuk orang tua ya Pak ya, untuk melihat ya. Kalau dari data kami itu semua lapisan masyarakat ada, bahkan ASN, polisi sendiri, TNI, banyak lah, semuanya ada gitu. Pak, secepat apa sih Pak sebetulnya pemindahan transaksi itu Pak? Ya, kalau kita lihat mereka itu hampir tiap hari itu dikosongkan rekeningnya gitu ya. Hampir tiap hari dikosongkan rekeningnya. Begitu ngumpul dari dompet digital misalnya ke satu rekening itu dikosongkan, nanti yang membayar kemenangan yang dibikin menang itu dari rekening yang lain, dari operator yang lain. Nah, ini untuk menimbulkan komplikasi, nanti bayar lisensi judi online-nya ke negara lain itu juga dari rekening yang lain gitu. Dan dikirim ke luar negeri itu bukan langsung dikirim ke luar negeri, itu dikumpul dulu, digabung di suatu rekening, lalu dipindahkan, di situ dicampur dengan banyak pelaku tindak pidana lain, baru dipindahkan ke luar negeri. Begitu cepatnya cara kerja mereka, apakah kita nggak bisa menandingi kecepatan mereka gitu Pak? Sorry, ini pertanyaan yang awam ya, silakan. Ya, kita juga sudah melakukan penghentian transaksi tahun kemarin itu, udah puluhan miliar juga kita hentikan gitu ya. Terkait kemarin kasus yang sudah ditindak polisi juga terkait dengan APBK yang Medan, itu juga sudah kita lakukan penghentian transaksinya. Baik. Pak Usman, closing statement singkat saja Pak, upaya ataupun komitmen yang bisa ditegaskan bahwa Kominfo bisa lebih cepat kerjanya ketimbang jumlah pertumbuhan judi online baik dari website maupun aplikasi, silakan. Iya, kita memang inginnya seperti itu ya, tapi faktanya memang begitu kita take down, muncul lagi dia begitu dengan domain yang berbeda, ya artinya memang perlu langkah lain lagi, langkah yang di hulu kita preventif lewat edukasi misalnya, dan juga langkah di hilir itu berupa langkah-langkah hukum ya, tindakan hukum, karena Kominfo ini kan bermainnya di tengah, dia mekanisme korektif istilahnya begitu. Nah, saya kira kalau dengan penanganan yang komprehensif ya mudah-mudahan bisa kita kurangi kalau kita tidak bisa berantas tuntas sama sekali begitu ya.
penanganan yang komprehensif, kerjasama dengan kementerian lembaga dan juga semuanya lah untuk memerangi praktik judi online di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber saya yang bergabung pada malam hari ini. Pak Danang Trihartono, PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK. Terima kasih Pak Danang. Kami tunggu informasi terbarunya lagi nanti terkait dengan judi online, dan juga Pak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Terima kasih Pak Usman atas informasinya dan mau berbagi bersama kami di Business Talk, dan tentu saja Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sonor Kontan, terima kasih atas analisanya, dan saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Ya, saudara, diskusi kita malam ini menyimpulkan butuh kerjasama semua pihak untuk memberantas judi online, dan pesan untuk Anda yang candu judi online karena ingin kaya, ubahlah pola pikir tersebut. Mari bekerja lebih giat daripada buat kaya sang bandar. Saya Maisy Tutarigan, undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.